Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ananda yang berbahagia, ayah bunda yang dirahmati Allah, ibadah Ramadan adalah ibadah yang panjang dalam pelaksanaannya, karena ibadah ini dilakukan selama 1 bulan penuh. Ibadah yang panjang ini tentu saja membutuhkan stamina, membutuhkan kekuatan, membutuhkan suplemen yang kokoh bagi tubuh kita. Ibadah Ramadan yang kita lakukan dalam pelaksanaan tentu berbeda dengan ibadah-ibadah wajib yang lainnya dalam pelaksanaannya. Ibadah yang lainnya mungkin cukup dikerjakan dalam beberapa menit saja, paling lama mungkin beberapa jam saja. Sedangkan ibadah Ramadan kita lakukan selama 1 bulan. Ibarat seorang atlet, maka atlet tersebut harus kuat, harus mempunyai persiapan fisik yang matang, mempunyai persiapan mental yang kokoh, sehingga ketika dalam perlombaan ini kita tidak tergelincir, tidak terpeleset, atau tidak sampai kepada tujuan yang dilakukan. Ananda yang berbahagia, ayah bunda yang dirahmati Allah, yang harus kita siapkan, yang harus kita kuatkan dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini, mumpung ini masih di pekan-pekan awal, sebagaimana atlet di pekan-pekan awal atau di garis-garis start, maka mereka akan berkumpul, mereka akan banyak. Sebagaimana pelari maraton, mereka akan banyak berkumpul di garis start untuk sama-sama melakukan lomba. Nah, ibadah Ramadan ini ibarat orang yang akan berlari maraton. Panjang yang ditempuh, lama durasinya, dan mungkin hanya beberapa orang saja yang sampai ke garis finish. Bahkan yang dicari pun hanya 1, 2, dan 3 dari ratusan para pelari. Oleh sebab itu, persiapkanlah stamina kita agar kita tidak tergelincir di tengah jalan, berbelok arah, bahkan tidak sampai ke tujuan. Ananda yang berbahagia, ayah bunda yang dirahmati Allah, persiapan dalam melakukan ibadah ini yang paling pokok tentu saja adalah dengan menguatkan niat. Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Niat tentu saja bukan hanya sekedar prasyarat
agar sahnya sebuah ibadah. Tapi niat itu sendiri adalah ibadah. Niat itu adalah ibadah, bukan sekedar prasyarat, tapi niat itu adalah ibadah. Oleh sebab itu, perhatikan betul bagaimana niat kita. Niat di awal Ramadan, niat berpuasa harus senantiasa kita kuatkan. Bahkan kalau perlu kita perhatikan detailnya dalam pelaksanaan. Bisa saja dalam sehari kita berubah niat di tengah jalan, di pagi hari berubah niat, perbarui. Di siang hari berubah niat, perbaharui lagi. Agar niat kita tetap tulus, agar niat kita tetap sampai kepada pelaksanaan dan selesai tuntas ibadah Ramadan kita. Niat harus kita perbanyak. Di bulan Ramadan, banyakkan niat untuk berbuat baik, niat bersedekah, niat beramal soleh, niat membantu sesama, niat membantu orang tua, niat membantu fakir miskin, niat memperhatikan kehidupan mereka. Perbanyak niat. Perhatikan, perbanyak niat. Perbanyak niat di bulan Ramadan ini adalah bagus. Yang tidak boleh itu adalah perbanyak mau makan ini, mau makan itu, mau minum ini, mau pakai itu, mau beli ini, mau semuanya mau. Ya, perhatikan, banyak niat beda dengan banyak mau. Banyak mau itu adalah ingin mendatangkan kesenangan buat diri sendiri. Semuanya didatangkan sebanyak-banyaknya. Menumpuk pada diri kita kemauan yang tidak habis-habisnya setiap hari. Jangan sampai terbalik. Ketika puasa Ramadan, niatnya hanya satu, niat puasa Ramadan doang, niat yang lainnya enggak. Nah, terhadap niat kita tidak boleh pelit. Perbanyak niat amal soleh. Sebutkan bahkan ketika bangun tidur kita mulai dengan niat yang banyak yang akan kita lakukan. Kita akan melakukan A, kita akan melakukan B, kita akan melakukan C. Perbanyak niat. Jangan pelit, jangan dibalik. Niatnya pelit tapi maunya banyak. Nah, ini adalah terbalik. Ananda yang berbahagia, ayah bunda yang dirahmati Allah. Bahkan niat selain banyak juga kita harus senantiasa perhatikan. Jangan sampai berubah niat ikhlas kepada Allah berubah menjadi niat ingin mendapatkan materi, niat ingin mendapatkan sesuatu yang diidam-idamkan. Jangan sampai keliru, jangan sampai terbalik. Niatnya sedikit, maunya banyak. Kita harus membalik. Kita harus balik. Niatnya banyak, maunya sedikit. Karena itulah intisari dari ibadah saum Ramadan yang kita lakukan. Kita harus menahan segalanya. Agar apa? Agar ketika setelah bulan Ramadan kita bisa punya daya tahan yang kuat. Jangan sampai dibalik lagi. Ketika puasa Ramadan selesai, kita merasa seperti merdeka. Tidak. Justru perlombaan ini, perhatikan, perlombaan ini hanya mencari 1, 2, 3 juara. Seluruhnya tidak akan menjadi juara. Tapi punya kesempatan untuk menjadi juara. Nah, oleh sebab itu, marilah kita senantiasa perhatikan niat puasa Ramadan kita. Jangan sampai berubah, baik di tengah jalan maupun di akhir jalan. Jangan sampai berubah. Perbanyak niat. Perbaharui niat.
perhatikan niat, perhatikan niat, perhatikan niat. Jangan sampai lalai dan tergelincir. Mumpung kita masih di pekan-pekan awal bulan Ramadan, maka niat harus senantiasa kita perhatikan. Karena niat adalah stamina. Karena niat yang kita lakukan menjadi stamina kita dalam pelaksanaan amal ibadah tersebut. Ananda yang berbahagia, ayah bunda yang dirahmati Allah, inilah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.